saya. Nama saya Tresia Widiastuti, SPSI, MPSI, Psikolog. Nomor NIDN saya 0204107803. Saya adalah dosen tetap dengan home base program studi psikologi di Universitas Katolik Musikaritas. Saat ini saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu psikologi kepribadian, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib atau mata kuliah inti. Dalam video ini, izinkanlah saya untuk menerangkan metode pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery saya menggunakan beberapa buku utama dan buku pendukung. Saya juga menghimbau dengan mahasiswa untuk membaca artikel ilmiah dan kasus-kasus di sosial media. Untuk interaction saya melakukan tatap muka, diskusi kelompok, dan tugas. Untuk assessment saya melakukan resume, analisis kasus, serta video. Berikut adalah penjelasan tentang metode pengajaran saya. Berikut rencana pembelajaran program studi psikologi Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Musikaritas. RPS mata kuliah Psikologi Kepribadian, bobot SKS 2 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 0 praktek. Pembelajaran teori 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali tatap muka selama 2 kali 50 menit per minggu dan 2 kali kuis. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi psikologi yang membahas mengenai pengantar dan teori-teori aliran psikoanalisa, psikologi behavioristik, humanistik, positif, dan transpersonal, kasus dalam psikologi kepribadian, serta diskusi penerapan teori dalam studi kasus. Capaian pembelajaran prodi. CPL pertama, menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar teori psikologi, psikoanalisa, behavioristik, humanistik, positif, transpersonal. CPL kedua, dapat menjelaskan dinamika kepribadian berdasar pada tokoh atau aliran behavioristik dan humanistik. CPL ketiga, memahami teori-teori aliran behavioristik. CPL 4 memahami teori-teori aliran humanistik dan psikoanalisa. CPL kelima memahami teori psikologi positif dan transpersonal. CPL keenam menguasai konsep dan teori-teori dasar dalam psikologi behavioristik, psikoanalisa, humanistik, positif, dan transpersonal. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Setelah menyelesaikan mata kuliah psikologi kepribadian ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan dinamika kepribadian berdasar pada teori psikologi behavioristik, humanistik, positif, dan transpersonal. Bahan kajian atau materi pembelajaran. 1. Konsep, prinsip, dan dinamika kepribadian dasar. 2. Teori psikologi behavioristik. 3. Teori humanistik. 4. Teori psikologi positif. 5. Teori transpersonal. 6. Teori psikoanalisa. 7. Kasus berdasarkan teori kepribadian behavioristik. 8. Kasus berdasarkan teori kepribadian humanistik dan positif. 9. Kasus berdasarkan teori kepribadian psikoanalisa. 10. Kasus berdasarkan teori personal. Berikut ini adalah lumen, yang dimana ada metode pembelajaran yang saya berikan, delivery, interaction, dan assessment. Bobot penilaian. Penilaian terdiri dari nilai UTS, UAS, harian, dan tugas. Pembobotan penilaian terdiri dari bobot penilaian UTS 30%, UAS 35%, tugas 20%, dan harian 15%. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Apakah kalian
sudah belajar psikologi umum? Sudah. Nah, siang hari ini kita pelajari adalah cabang dari psikologi umum, yaitu psikologi kepribadian. Sebelumnya saya akan memberi itu, tadi saya sudah bilang, berasal dari bahasa Latin persona yang berarti topeng atau kedok. Jadi kadang-kadang topeng itulah yang membuat seseorang berperilaku berbeda di rumah dengan di luar rumah. Yang dimana di rumah dia seorang pemalu, dan ketika dia di luar rumah dia akan menjadi pribadi yang diharapkan oleh lingkungannya, yaitu ceria, pura-pura bahagia. Padahal di rumah dia seorang yang tidak bahagia, yang selalu marah, yang selalu tersinggung, yang seperti tidak mau orang lain mengetahui apa yang terjadi. Jadi bagaimana seseorang itu tampak dari luarnya. Ini menurut tokoh. Kalau menurut Agus Sucanto, bahwa kepribadian itu suatu totalitas psikofisik yang dimana kompleks nampak dalam tingkah laku yang unik. Sedangkan Gordon Allport bilang, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari setiap psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara gas. Kalau menurut Kartini Kartono dalam bukunya dan dari Bulo dalam Start Kawin itu bilang bahwa sifat dan tingkah laku seseorang membedakan antara dengan orang lain. Integrasi karakteristik struktur-struktur pola tingkah laku, minat, pemikiran, kemampuan dan potensi yang dimiliki segala sesuatu hal itu mengenai orang itu supaya orang lain melihat utuhnya dirinya di depan orang lain. Kalau menurut Allport, personality itu sistem yang dinamis dalam diri, yang dimana sistem itu akan menentukan lingkungan. Kalau lingkungan berharap dia menjadi orang yang ceria, maka orang tersebut akan ceria. Tapi kalau orang mengharap dia seorang yang pendiam, seseorang akan terbentuk menjadi diam dan tidak banyak bicara. Dia akan meliputi kebiasaan, sikap, nilai, motif. Tapi kalau misalnya segala kebiasaan di rumah dibawa juga di lingkungan, maka lingkungan akan melihat dia seperti itu anaknya, kok berbeda seperti yang di rumah. Nah, itu yang membentuklah kepribadian seseorang. Ini tokoh lagi, menurut Atkinson bilang kepribadian itu segala bentuk pola pikiran, emosi yang berbeda, yang merupakan karakteristik yang menunjukkan gayanya. Di setiap orang gaya-gaya kalian berbeda. Ada gayanya yang seperti tegar itu seperti kuat. Ada gayanya yang melankolis, yang koleris, itu gaya-gayanya yang pribadinya berbeda. Kalau menurut White Clinton mengatakan kepribadian itu keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan, di mana sebagaimana yang nampak pada orang lain. Tokoh lain menurut Bober itu bilang bahwa kepribadian itu merupakan corak tingkah laku sosial yang terdiri dari corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Kalau menurut Theodore bilang bahwa kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang pemiliknya. Menurut psikologi tokoh John bilang kepribadian adalah keseluruhan sifat yang tampak dan dapat dilihat dari seseorang. Kalau Milton bilang kepribadian itu keseluruhan perilaku seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu dengan interaksi dengan serangkaian situasi. Nah, ini adalah aspek-aspek kepribadian, yaitu karakter, temperamen. Ini menurut tokoh Abin Samsudin. Kalau karakter itu konsekuen tidaknya mematuhi etika perilaku, di mana tidaknya dalam memegang pendirian,
Jadi setiap orang berbeda-beda dalam menentukan pendapatnya. Ada yang pendapatnya itu A, ada yang B, ada yang C. Ada yang menurut kata orang lain, ada yang dia punya pendapat sendiri akan sesuatu hal. Nah, kalau temperamen adalah disposisi reaktif seorang atau cepat lambatnya mengenai reaksi. Misalnya, reaksi ketemu orang, bagaimana dia menunjukkan. Misalnya Anda ketemu orang lain yang lebih tua dari Anda dan bilang selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, itu adalah temperamen Anda. Atau Anda hanya diam aja sambil melihat. Nah, ini adalah bagaimana rasa-rasa yang ada itu membuat reaksi pada diri Anda. Sedangkan sikap itu sambutan. Nah, kadang dosen memberikan banyak sekali masukan-masukan kepada manusia, tergantung mahasiswanya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang sama sekali tidak mendengar. Nah, itu adalah sikap. Kalau stabilitas emosi itu adalah ukuran emosional terhadap tantangan. Ada yang ditanya, saya ditanya di kelas, ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang sudah saya nggak mau lagi, seperti itu. Ada yang putus asa dan juga ada yang sedih. Kemudian aspek yang kelima, responsibilitas, tanggung jawab. Ini kesiapan bagaimana individu menerima risiko atas segala tindakannya. Misalnya, apakah Anda dengan banyaknya tugas-tugas mata kuliah yang diberikan dosen, apakah langsung mengerjakan, apakah langsung menunda? Itu adalah tanggung jawab pribadi Anda. Nah, sedangkan nomor 6, sosiabilitas, itu adalah disposisi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Interpersonal, bagaimana sifat diri Anda? Tertutupkah, terbuka dengan masalah pribadi Anda? Adakah mau menceritakan dengan orang lain? Itu tidak sama sekali. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan komunikasi dengan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat menurut Samsu Yusuf. Kalau yang sehat, satu, dia mampu menilai diri sendiri dan dia mampu refleksi diri sendiri. Oh, saya ini seperti ini, saya harus seperti ini, dan refleksi setiap hari. Tidak setahun sekali atau 2 tahun sekali, setiap hari. Dengan setiap kejadian dari pagi hingga malam hari. Nah, ketika malam sebelum tidur dia refleksi diri. Mampu menilai situasi secara realistik dan menghadapi situasi dengan kondisi kehidupannya dialaminya. Contoh, misalnya ada tugas yang ternyata tugasnya itu diberikan 3 bulan kan 3 temponya, tapi dia mengerjakan sedikit demi sedikit dan tidak pada tempat jatuh temponya. Kemudian menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Jadi ketika menjelang kuis, nah, mahasiswa mulai, oh saya harus belajar, tidak SKS sistem kebut semalam, dia belajar sedikit demi sedikit memahami, karena gaya belajar seseorang itu berbeda-beda. Ada yang belajarnya itu mendengarkan, jadi dia pakainya auditorik. Ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, ini mahasiswa harus tahu betul gaya belajar, jadi menilai diri prestasinya dari gaya belajarnya masing-masing. Kemudian menerima tanggung jawab, yakin bahwa mahasiswa bahwa saya ini semester 5, bahwa saya ini semester 6 yang dimana saya punya target untuk lulus tepat waktu, yaitu 3,5 tahun. Ini dia menerima tanggung jawabnya pada diri sendiri. Kemudian kemandirian ini berarti mandiri mengerjakan tugasnya, tidak menunggu temannya, menunggu teman saya belum selesai, saya nanti saja. Itu mandiri, dia betul-betul menyadari pengembangan dirinya. Kemudian dapat mengontrol emosi. Nah, maksudnya mengontrol emosi ini di mana mahasiswa dapat mengontrol apa yang akan dilakukannya. Contoh, misalnya di kampus misalnya jam-jam perkuliahan yang sibuk, antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, di mana kelas sebelah itu ternyata lagi belajar statistik, berarti
Ketika kelas Anda dosennya sedang memberikan tugas, Anda harus betul-betul harus menerima, sebelah sedang ini serius, berarti saya mengerjakan tugas di dalam kelas. Tidak begitu gitu. Orientasi tujuan. Nah, orientasi tujuan mahasiswa dengan kepribadian sehat itu betul-betul mengerti apa tujuan dalam hidupnya. Tidak, tujuan saya hanya untuk senang-senang saja, saya tidak peduli dengan diri saya. Tidak seperti itu. Kemudian orientasi keluar, ekstrovert. Nah, jadi selain Anda kuliah, Anda juga harus orientasi untuk interaksi dengan orang lain, seperti ikut organisasi kemahasiswaan. Ya, Anda belajar bagaimana mengenal pribadi orang lain, belajar komunikasi yang baik dengan orang lain. Penerimaan sosial, mau berpartisipasi dengan orang lain. Ini maksudnya manusia adalah makhluk sosial. Nah, di mana perlu orang lain untuk dalam mengembangkan dirinya. Nah, kalau misalnya dia mahasiswa, dia harus betul-betul menyadari bahwa dia adalah makhluk sosial, jadi mengikuti organisasi kemahasiswaan. Tidak habis kuliah pulang terus masuk rumah, besok lagi kuliah lagi. Nah, itu berarti tidak mengenal orang lain. Memiliki filsafat hidup. Nah, filsafat hidup itu maksudnya mahasiswa harus paham betul apa yang terjadi pada saya. Misalnya contoh, saya harus lulus tepat waktu 3,5 tahun. Berarti Anda harus betul-betul memahami bahwa saya tidak main-main dalam perkuliahan ini. Ada waktunya bermain, waktunya belajar, waktunya mengerjakan pekerjaan kuliah, waktunya organisasi. Berbahagia, nah, itu yang sangat penting. Kalau Anda tidak merasa diri Anda bahagia, Anda tidak bisa menjalankan semua aktivitas yang ada. Ini yang tidak sehat, mudah marah, disenggol temannya marah-marah. Kemudian khawatir, aduh gimana ya tugas saya, aduh khawatir cemas, kemudian merasa tertekan, wah tugasnya dosen A seperti ini, dosen B seperti ini selalu, tapi tidak mau bertanya dengan dosennya, kesulitan dalam belajar. Kemudian senang mengganggu temannya, jadi senang membuli temannya di dalam kelas. Kemudian yang kelima, tidak mampu menghindar dari perilaku menyimpang. Ini maksudnya menyimpang ini perilaku yang dimana sukanya mencontek. Itu tidak sehat. Kemudian kebiasaan berbohong. Jadi di rumah bilangnya kuliah, sampai kampus nggak kuliah, malah bermain dengan orang lain. Hiperaktif ini maksudnya ketika ada perkuliahan, dosennya mendengarkan, dia sibuk ngobrol, sibuk buka HP, sibuk chat, seperti itu. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Nah, bentuk otoritas itu maksudnya kalau dosen telah memberikan materi, nah dia sibuk dengan kehidupannya sendiri, main HP dan segala macam. Senang mengkritik, senangnya mengkritik tapi tidak mau dikritik. Sulit tidur. Nah, sulit tidur ini berarti tidak waktunya jam tidur ketika malam hari malah dibuat untuk main game. Kurang memiliki rasa tanggung jawab sebagai mahasiswa. Kemudian yang tidak sehat, seringkali pusing kepala karena tugas bertumpuk-tumpuk tapi nggak dikerjakan. Kemudian kurang memiliki kesadaran mentaati ajaran agama. 14, pesimis dalam menghadapi kehidupan, kurang bergairah, salah saya. Nah, kemudian unsur kepribadian, 1, pengetahuan. Bagaimana pengetahuan terisi dengan fantasi, pemahaman, dan konsep-konsep yang lainnya. Kemudian ada perasaan, ada suatu keadaan di mana ada perasaan penilaian positif terhadap sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah dorongan naluri. Dorongan naluri ini kemauan yang sudah menjadi naluri bagi setiap manusia. Kemudian dorongan itu ada mempertahankan sikap, kemudian dorongan seksualitas, mempertahankan hidup, mencari makan, dan berbakti. Berangan, dorongan untuk bergerak, bergaul,
Kemudian dorongan meniru setiap tingkah laku, dorongan keindahan bentuk warna, suara, dan gerak. Nah, ini materi pada hari ini sudah selesai. Adakah pertanyaan dari kalian? Silakan, 2 pertanyaan. Ya? Ya. Ibu menjelaskan ada berbagai macam teori untuk kepribadian. Boleh dimana singkat dari kepribadian itu apa sih? Kepribadian. Kita buka slide kepribadian tadi ya. Di slide. Nah, ini menurut Toko. Kepribadian adalah konsep yang luas hingga di mana mencakup kebiasaan, sikap, tingkah laku, cerminan diri sendiri. Itu adalah kepribadian. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya kembali? Nah, Ibu izin bertanya. Sebenarnya saya belum mengerti banget bagian perbedaan antara kepribadian yang sehat dan kepribadian yang sehat. Terima kasih. Kepribadian sehat dan tidak sehat. Nah, kepribadian sehat itu kepribadian yang mau menerima diri sendiri, memahami kelebihan dengan kekurangan. Adanya refleksi diri bahwa saya punya kelebihan, saya punya kekurangan yang harus, misalnya kekurangan itu tidak membuatnya tidak percaya diri, tapi membuatnya semakin, oh saya punya kekurangan, harusnya saya akan memperbaiki kekurangan itu. Nah, kalau yang tidak sehat berarti tidak menyadari bahwa saya itu punya kekurangan dan kelebihan. Jadi dia merasa lebih percaya diri, terus lebih terus gitu ya, lebih percaya diri, lebih tidak memahami orang lain. Nah, seperti itu. Tapi ketika disuruh untuk merefleksi diri tidak mau, karena saya tidak merasa bersalah. Seperti itu. Apakah sudah paham? Baik. Untuk tugas minggu depan saya masukkan di Lumen. Nanti Anda silakan membuka Lumen, tugasnya dikerjakan dengan batas waktunya minggu depan dikumpulkan. Begitu. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih sampai di sini perkuliahan pada hari ini. Terima kasih.